Jang itu orang Cirebon betul-betul. Sebenarnya nggak kenal. Ya menurut aku kalau gitu yang jelas mereka itu lancang aja. Ini yang nggak aku ketahui itu dia masuk sendiri, aku yang paling kesel di situ. Nah, ya kalau mau ini suruh ke sini. Apa benar dia kan dia cuma settingan. Nama Ujang Bustomi baru-baru ini mendadak viral dengan aksi melawan dukun santet. Dalam beberapa video yang tersebar, sosok Ujang Bustomi menampilkan yang dikesankan sakti sehingga seperti menantang tokoh-tokoh spiritual. Dan video yang paling viral ketika ia mendatangi Istana Wong Sinting milik Ki Joko Bodo di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dengan gaya jumawa, ia memaksa masuk rumah meski Ki Joko Bodo sedang tidak ada di rumah. Lantas, apa reaksi Ki Joko Bodo melihat rumahnya diacak-acak Ujang Bustomi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Aksi Ujang Bustomi yang mendatangi kediaman paranormal kondang Ki Joko Bodo secara paksa sempat viral. Ki Joko Bodo menyayangkan aksi berlebihan karena yang dilakukan Ujang sangat lancang. Tidak semestinya ada orang yang berani mengacak-acak rumahnya. Meskipun yang dilakukan Ujang tidak benar-benar mengacak-acak, melainkan sekedar seolah mengacak-acak. Ujang itu orang Bogor ya, Rangan ya mana? Cirebon betul-betul. Sebenarnya nggak kenal dan belum pernah ketemu. Ya menurut aku kalau gitu aku nggak tahu seperti apa, yang jelas mereka itu lancang aja nggak. Ya tentunya harus. Ya kalau nggak ada orangnya besok aja kan, mungkin seperti itu. Kalau menurut aku ya terlalu lancang. Ngacak-ngacak apa? Ngacak-ngacak bikin rusak. Wow. Karena waktu itu ada temanku yang mau laporkan ke Polda, tapi memang jangan biarin mereka sepuas mungkin. Aku malah bilang gitu. Enggak, kalau ngacak-ngacak rame nanti nyatanya nggak ada tanggapan. Itu lebih lancang lagi kalau gitu, karena di sini tuh hak sini kok, tidak bisa orang lain memindahkan hak sini, orang lain nggak bisa dipindahkan kemanapun. Itu sama dengan jangan merasa gitu deh, jangan merasa seperti itu dah. Aku nggak suka Ustadz, aku paling nggak suka seperti itu. Sebaiknya ini Ustadz itu kan paham soal hubungan dan ketuhanan, baik hubungan soal ketuhanan dan kebutuhan antar manusia. Seharusnya dia bijaksana, jangan nunggu aku sampai pulang dong, jangan tiba-tiba masuk sendiri. Nah, ini yang nggak aku ketahui itu dia masuk sendiri, aku yang paling kesel di situ. Ki Joko Bodo merasa tidak harus melakukan perlawanan karena memang bukan levelnya dia. Saat itu ia memang sedang tidak ada di rumah sehingga tidak bisa menemuinya untuk menanggapi apa yang diinginkannya. Tapi bagi spiritualis kondang sekelas Ki Joko Bodo, aksi Ujang Bustomi tak lebih dari sensasi untuk mengatrol namanya agar pengikutnya bertambah di sosial media. Jadi saya waktu itu pas hari Jogja ya, di Jogja, saya nggak ada di sini. Nah, dia masuk itu kayaknya sama si
Haji Ridwan, Ustadz Ridwan. Jadi di sini sebenarnya saya nggak tahu apa yang dilakukan dia. Jadi saya nggak ada di rumah gitu loh. Tapi kenapa dia kok berani ada kemungkinan bahwa dia ingin ngangkat namanya setinggi mungkin, makanya biar dia lebih banyak followernya dan sebagainya, seperti itu. Menurut analisa aku seperti itu. Dia kan aku kenal sama Ustadz Ridwan. Jujur nggak ada apa-apa, demi Allah nggak ada apa-apa. Tapi saya bermasalah dengan pohon beringin aki yang penunggunya jini dan kodam aki yang nyerang saya gitu loh. Daripada murid saya nanti mati, mendingan saya yang mati. Ki Joko Bodo tidak ingin menganggap kasus ini terlalu serius. Toh seperti kebanyakan orang, tujuannya sekedar cari popularitas. Apalagi di tempatnya bukan sekali dua kali orang datang dengan tujuan mengangkat namanya. Dan ia bukan orang yang terlalu keras melarang orang-orang seperti itu melakukan pansos memakai namanya. Nah memang di sini sering untuk gitu-gituan, untuk setting-settingan orang-orang itu sering. Pas aku nggak ada dia masuk aja. Karena saya nggak keras dan itu ya. Biarin aja lah mereka menyetting dirinya biar jadi terkenal, bisa seperti itu kan. Karena followernya masih sedikit kan, dia akhirnya seperti itu, lebaran jadi banyak. Ini yang perlu aku tegaskan, ini dia masuknya gimana kan gitu loh. Padahal nggak ada orang tahu loh di sini. Itu kurang ajar kalau bicaranya, nggak dibenarkan gitu. Padahal kan harusnya bertamu apa gitu, nggak diam-diam nyelonong masuk kemudian ini injak-injak rumah orang, kan nggak bisa begitu sebenarnya kan. Ulah Ujang Bustomi memasuki rumah Ki Joko Bodo secara paksa tentu saja bukan sikap terpuji. Apalagi seperti mengacak-acak Istana Wong Sinting yang dikenal sebagai kediaman paranormal yang sakral. Lalu, apa reaksi Ki Joko Bodo? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Agak mengherankan memang melihat sikap Ki Joko Bodo yang terasa biasa-biasa saja menghadapi ulah Ujang Bustomi. Ia mengaku bukan orang yang keras pada mereka yang memakai namanya atau rumahnya untuk mengatrol popularitas. Toh jika memang tujuannya ingin adu ilmu, ia ingin tahu sejauh mana keberaniannya. Ya biarin aja sepuas mungkin, sampai seberapa itunya dia bisa melakukan seperti itu kan. Iya, mengelola dirinya sendiri, karena aku nggak keras orangnya, biarin aja lah kan itu. Berpengalaman puluhan tahun di dunia spiritual, Ki Joko Bodo paham cara menghadapi orang-orang seperti ini. Ia juga mengerti tujuannya yang sekedar ingin kenal dengan dirinya. Ya mungkin mereka berusaha kenal, bisa mengenal saya. Waktu itu dia ninggalin duit berapa sih Om? Waktu itu kamu ninggalin duit berapa waktu itu? Kayak ini Om, sini Om. Oh iya. Jadi expose, dapat suara banyak, supaya tujuannya itu aja, supaya terkenal dan mendapat duit banyak, mungkin seperti itu. Untung di aku ya. Kalau di orang lain yang terkenal bahaya kan itu, bisa diminta duit jutaan, bahkan miliaran kan. Orang punya nama kan itu. Untung ada teman-temanku yang dari pihak aparat kan pada mau
ngerjain dia, tapi aku nggak boleh, biarin aja. Barangkali benar analisa Ki Joko Bodo bahwa Ujang Bustomi sekedar mencari sensasi demi popularitas. Sebab nama Ki Joko Bodo memang berada di puncak ketenaran. Setiap kali membicarakan paranormal, orang akan langsung mengarah pada Ki Joko Bodo. Itu sangat bohong sekali, nggak seperti itu. Bohong banget itu. Aku ngapain, aku udah terkenal, udah punya nama sendiri kok. Aku nggak ini pun aku udah tenar. Kalau yang lain belum pernah keluar negeri ke ini, apa mungkin dia pernah keluar negeri, punya paspor apa enggak? Aku udah keliling dunia seperti Amerika, Asia, Eropa pernah. Meski menanggapi dingin, bukan berarti Ki Joko Bodo ngeri melihat aksi Ujang Bustomi. Sebaliknya, ia menantang agar orang itu menemuinya. Lantas, beranikah Ujang Bustomi menerima tantangan balik Ki Joko Bodo? Aksi Ujang Bustomi memang agak berlebihan. Selain video datang ke Istana Wong Sinting secara paksa, ia juga memposting video sedang melakukan ruqyah pada Ki Joko Bodo. Ini yang membuat Ki Joko Bodo keheranan karena dirinya tidak merasakan apa-apa. Juga saat katanya sedang diruqyah. Tapi katanya dia ngeruqyah Aki dari lewat HP, lewat video call. Kapan itu nggak ada, dan aku nggak merasa apa-apa. Bohong loh itu, bohong lah, supaya dia tenar dan supaya ini ya biarin aja lah, biar mereka puas sama apa yang dilakukan. Cerita tentang dirinya diruqyah sempat membuat gusar, sebab itu jelas berita bohong yang bisa membawa orang yang menyebarkannya berurusan dengan hukum. Tapi karena paham ulah Ujang Bustomi hanya ingin mendapat ketenaran, Ki Joko Bodo berusaha tidak terusik. Ya kalau berita bohong ini, kalau aku mau lapor apa, dia kena sanksi hukum kan, itu, dan itu melanggar UU ITE dan sebagainya kan, itu kan aku biarin aja lah, orang-orang jahil biar aja kan. Selanjutnya, setelah merasa tidak perlu banyak bereaksi, Ki Joko Bodo hanya berkata ringan, meminta Ujang Bustomi datang kembali kepadanya kalau memang benar ingin adu ilmu, bukan sekedar settingan agar bisa tenar. Nah ya kalau mau ini suruh ke sini. Apa benar dia kan, dia cuma settingan. Setting supaya untuk dia supaya tenar dan sebagainya. Ya mungkin dia ingin tenar seperti aku. Ujang Bustomi barangkali hanya orang yang kelewat berani mencari sensasi. Sebab mustahil ada orang yang bersedia secara terang adu ilmu bahkan di depan sorot kamera. Celah inilah yang dimanfaatkan untuk menantang, termasuk masuk ke rumah Ki Joko Bodo.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.